ya Pak? Ya. 15 menit, 10 menit, silakan lagi. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Pembimbing, ini Bapak Koordinator dan juga Bapak Safarudin Ahmad yang selama ini telah membimbing saya untuk meneruskan penelitian ini dan juga membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula terima kasih juga kepada Bapak-Bapak pemuji yang telah berkenan untuk menguji pada sidang saya pada hari ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya atau skripsi saya yang berjudul penentuan titik lokasi gudang perwakilan komunitas jagung lokal Madura Kabupaten Sampang menggunakan metode center of gravity. Oke, pertama kita masuk ke latar belakang. Nah, ini berawal dari meningkatnya permintaan akan jagung seiring berkembang pesatnya industri peternakan di Indonesia, karena jagung merupakan komponen utama sekitar 60% dari ransum pakan ternak. Nah, dari 100% kebutuhan jagung nasional ini, 50%-nya itu digunakan untuk ransum pakan ternak, 30%-nya untuk kebutuhan pangan, serta 15% sisanya untuk keperluan industri lain serta pembibitan. Nah, berdasarkan data dari Kementerian tahun 2017 bahwasanya itu hampir setiap tahun harga jagung nasional itu mengalami peningkatan. Seperti pada periode tahun 2000 sampai 2004 itu harga jagung per kilogramnya itu berkisar antara 2000 sampai 3000. Kemudian pada periode 2006 sampai 2009 itu berkisar antara 3000 sampai 4000 rupiah per kilogram. Dan pada tahun 2014 itu berkisar antara 6.000 sampai 7.000 per kilogram. Nah, namun yang diterima petani bukanlah harga segitu. Petani masih banyak yang mengeluhkan mengenai harga jagung mereka yang relatif masih murah. Kenapa? Karena di situ ada permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Mereka mengaku bahwa mereka menjual jagung mereka pada kisaran harga 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilogram, itu yang untuk jagung yang masih utuh, dan harga 3.500 sampai 4.000 rupiah per kilogram untuk jagung yang sudah berkilan. Nah, petani menjual ke tengkulak baru dijual ke gudang perwakilan, kemudian gudang perwakilan baru dibawa ke perusahaan. Nah, ini harusnya petani ini bisa menjual langsung ke gudang perwakilan maupun langsung ke perusahaan. Namun hal ini tidak dilakukan petani karena ada beberapa faktor. Yang pertama seperti kayak biaya transportasi yang cukup mahal. Selain itu juga perusahaan juga tidak mau membeli hasil panen jagung para petani karena jumlah mereka relatif terlalu sedikit dibandingkan kebutuhan perusahaan. Nah, sehingga saya sebagai peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian untuk memperbaiki chain distribusi jagung dari kelompok tani ke perusahaan, di mana chainnya sebelumnya begitu panjang karena adanya tengkulak. Nah, harusnya bisa lebih pendek, sehingga akan menjadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan berupa titik acuan sebagai titik lokasi pembangunan gudang yang baru. Nah, dimana diharapkan nanti petani bisa menjual hasil panen mereka ke gudang yang baru maupun yang lama tanpa tengkulak, sehingga mereka bisa mendapatkan harga jual jagung panen mereka lebih baik. Dari permasalahan sudah saya jelaskan di atas, dapat dirumuskan bahwa bagaimana menentukan lokasi gudang perwakilan di Kabupaten Sampang sebagai tempat acuan pendistribusian hasil panen jagung Madura. Dengan tujuan penelitian, yakni untuk menentukan lokasi gudang perwakilan di Kabupaten Sampang sebagai tempat acuan pendistribusian hasil panen jagung Madura. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama, untuk mengidentifikasi proses distribusi jagung Madura yang ada di Kabupaten Sampang. Terus yang kedua, untuk mengurangi biaya distribusi jagung Madura dari kelompok tani ke gudang perwakilan di Kabupaten Sampang. Kemudian yang ketiga, sebagai acuan oleh perusahaan ketika ingin membuat gudang perwakilan di Kabupaten Sampang. Nah, untuk masuk ke penyelesaiannya setelah pembahasannya, nah dalam pengolahannya data yang dibutuhkan antara lain yang pertama adalah data dari kelompok tani ini. Nah, data ini diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, di mana di daerah Sampang sendiri terdapat sekitar 371 kelompok tani jagung yang tersebar di Kabupaten Sampang. Nah, selanjutnya, untuk menentukan koordinat lokasi dari tiap kelompok ini dilakukan mapping merujuk langsung ke lokasi. Nah, survei ini untuk menentukan koordinatnya nanti. Nah, setelah dilakukan mapping,
Nah, selain itu juga bisa survei langsung ke lapangan, di mana nanti ketika kita berada di sana kita melabeli lokasi kita berada di sana untuk mengetahui persebaran kelompok tani yang ada di Kabupaten Sampang ini. Nah, berikut merupakan tabel titik koordinat dari kelompok tani. Terdapat 371 kelompok tani yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, berikut koordinatnya, koordinat latitud atau lintang selatan beserta longitud atau bujur timur. Nah, kemudian dari 371 ini nanti akan dikelompokkan untuk menjadi lebih sederhana lagi. Nah, pengelompokan nanti akan dilakukan pengelompokan tiap desa. Nah, jadi nanti tiap-tiap desa itu akan mewakili titik dari seluruh kelompok tani yang ada di desa tersebut. Nah, dan dalam pengelompokannya nanti kita akan menggunakan metode yang namanya center of gravity, di mana metode itu juga membutuhkan data mengenai transportation rate. Nah, berikut merupakan perhitungan dari transportation rate, ya transportasi dari tiap kelompok tani dengan harga solar sekitar 5.150 per liter dengan menggunakan jenis angkutan berupa truk yang dengan kapasitas 1,5 ton. Dengan rasio penggunaan BBM sekitar 1 liter bisa digunakan sampai 8 km dengan biaya siswa angkutan sebesar 300.000. Nah, yang berikut merupakan contoh salah satu perhitungan untuk mencari transportation rate-nya. Nah, untuk dengan volume jagung 109 ton, nah ini bisa menggunakan sekitar dengan menggunakan truk yang memiliki kapasitas sebanyak 1,5 ton, maka dibutuhkan sekitar 73 unit truknya. Sehingga biaya sewanya adalah sama dengan 73 dikalikan 300.000 ketemu sekitar 21.900.000. Nah, untuk biaya BBM-nya ini sama dengan 73 dikali 1 dibagi 8 sesuai rasionya tadi dikali 5.150 ketemu 49.944. Sehingga total biaya transportasi sama dengan 21.900.000 ditambah 49.944 rupiah sama dengan 21.946.994 rupiah. Sehingga untuk rate transportasinya atau transportation rate-nya sama dengan 21.946.994 dibagi total volumenya yakni sebesar 109 ton sama dengan 201.349 per ton per kilometer. Setelah diketahui transportasi dari setiap kelompok taninya, baru kita bisa masuk ke rumus dari COP-nya, di mana rumusnya adalah untuk koordinat X-nya atau latitudenya adalah sigma I VI kali XI kali CI dibagi sigma XI VI kali CI. Nah, untuk yang koordinat rumusnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah X sama Y-nya. Kalau yang X itu menggunakan koordinat latitud, kalau yang Y ini Y-nya ini menggunakan koordinat longitud atau bujur timur. Nah, ini merupakan koordinat dari tiap kelompok tani yang ada di Desa Ain Sareh, Kabupaten Sampang. Nah, ini kita coba kelompokkan kelompok tani yang ada di Desa Ain Sareh ini dengan menggunakan rumus ini. Setelah dimasukkan, setelah dihitung, ketemu koordinat untuk X-nya sama dengan pada koordinat -7.2111513 lintang selatan, dan untuk koordinat Y-nya atau latitude longitudenya adalah pada koordinat 113.214.331 busur timur. Nah, berikut titik koordinat yang mewakili seluruh kelompok tani di tiap desa. Nah, ini ada sekitar 89. Nah, dari yang tadi semula ada 371 kelompok tani dikelompokkan menjadi 89 kelompok tani berdasarkan desanya. Nah, berikut untuk penentuan titik koordinat lokasi gudang perwakilannya. Nah, untuk penentuan titik koordinat lokasi gudang perwakilannya kita menggunakan analisis Greenfield atau geoanalyze. Nah, ini sebelum menggunakan itu, sebelum menentukannya kita butuhkan jumlah gudang perwakilan yang akan digunakan. Nah, di sini peneliti menetapkan 7. Kenapa? Karena dari total seluruh rata-rata hasil panen dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Sampang sekitar 68.543 ton.
kalau misal membutuhkan gudang dengan kapasitas 10.000 ton, maka dibutuhkan sekitar 7 gudang perwakilan. Nah, termasuk di bagian GFA. Nah, untuk GFA metode ini di mana data-data yang dibutuhkan dalam metode ini antara lain titik kelompok taninya yang tadi yang sudah dikelompokkan, yakni ada 89 kelompok tani, kemudian hasil panen dari tiap kelompok tani. Nah, itu dari tiap kelompok tani tadi yang awal yang ada 371 itu dijumlah dari tiap desa kemudian jadikan satu, itu masuk hasil panen dari tiap kelompok taninya. Kemudian yang ketiga itu produk yang dihasilkan itu berupa jagung, dan yang keempat jumlah gudang perwakilan yang dibutuhkan, yakni sekitar 7 gudang perwakilan. Sudah dilakukan analisis GFA, diperoleh hasil sebagai berikut. Terdapat 7 gudang, di mana gudang pertama itu terletak pada koordinat min 716.704 Lintang Selatan dan 113,3436 Bujur Timur dengan cakupan 18 kelompok tani yang ada di Kabupaten Sampang. Kemudian gudang kedua terletak pada koordinat min 6,918893 Lintang Selatan dan 113,3706 Bujur Timur dengan cakupan 12 kelompok tani. Untuk gudang yang ketiga berada pada koordinat min 71062 Lintang Selatan dan 113,1473 Bujur Timur dengan cakupan 19 kelompok tani. Nah, untuk gudang yang keempat berada pada koordinat min 7,19445 Lintang Selatan dan 113,2102 Bujur Timur dengan cakupan 14 kelompok tani. Untuk gudang yang kelima berada pada koordinat min 7,21909 Lintang Selatan dan 113,114 Bujur Timur dengan cakupan 6 kelompok tani. Untuk gudang yang keenam berada pada koordinat min 6,92238 Lintang Selatan dan 113,2650 Bujur Timur dengan cakupan 12 kelompok tani. Dan gudang yang ketujuh yang ini pada koordinat min 7,01698 Lintang Selatan dan 113,304 Bujur Timur dengan cakupan 8 kelompok tani. Nah, setelah itu dilakukan perbaikan titik koordinat dari gudang perwakilan yang sudah tadi. Nah, kenapa kok dilakukan perbaikan? Karena pada metode GFA, pada GFA Analyze itu hanya mempertimbangkan mengenai jarak, mempertimbangkan mengenai volume dan jarak dari gudang ke kelompok tani. Titik koordinat kelompok taninya ditarik garis lurus, bukan sesuai rute sebenarnya. Nah, makanya dilakukan perbaikan titik koordinat gudang perwakilan ini menggunakan analisis network optimization, di mana di NU ini dipertimbangkan mengenai rute yang sebenarnya yang akan dilalui sehingga jaraknya juga lebih valid. Nah, dalam metode ini dibutuhkan data titik koordinat dari supplier. Nah, supplier sendiri ini pada posisi ini sebagai produsen dari jagung. Jadi nanti dari gudang itu akan dikirim kemana jagungnya itu. Nah, itu. Dan di sini peneliti menetapkan PT Harwen Kopang Indonesia Tbk sebagai titik suppliernya. Terus di pada metode ini juga akan peneliti bisa memberikan alternatif, gudang alternatif yang bisa jadikan opsi pertimbangan apakah di metode hasil metode GFA itu sudah baik, apakah lebih baik dari alternatif yang diberikan, atau mungkin dari alternatif yang diberikan peneliti ini bisa menjadi pilihan lebih baik dari hasil metode GFA. Dari tiap gudang perwakilan itu yang ada 7 tadi, dari satu gudang perwakilan peneliti akan memberikan 2 opsi alternatif sehingga nanti total ada sekitar 21 gudang perwakilan, di mana 14 diantaranya merupakan gudang alternatifnya. Nah, setelah itu, ini merupakan untuk gudang hasil GFA, gudang yang 1 hasil GFA ini diberikan 2 alternatif, di mana alternatif pertama dari gudang 1 ini ditentukan pada koordinat min 7,17263 Lintang Selatan dan 113,326367 Bujur Timur. Untuk alternatif yang kedua dari gudang pertama ini pada koordinat min 7143056 Lintang Selatan dan 113,329157 Bujur Timur. Nah, untuk gudang yang kedua alternatifnya, alternatif 1 gudang kedua berada pada koordinat min 6,890512 Lintang Selatan
selatan dan 113,37415 bujur timur. Nah, untuk alternatif gudang yang kedua, alternatif 2 gudang yang kedua berada pada koordinat min 6,930644 lintang selatan dan 113,399,311 bujur timur. Untuk gudang yang ketiga, alternatif pertama dari gudang ketiga pada koordinat min 7,76267 lintang selatan serta 113,163318 bujur timur. Untuk alternatif 2 dari gudang 3 ini pada koordinat min 7126319 lintang selatan dan 113,144897 bujur timur. Untuk untuk gudang yang keempat, alternatif pertama dari gudang 4 ini ditentukan pada koordinat min 7,1887793 lintang selatan dan 113,215828 bujur timur. Dan untuk alternatif yang kedua di sisi keempat ini pada koordinat min 7172219 lintang selatan dan 113,219,068 bujur timur. Untuk gudang yang kelima, alternatif pertama dari gudang kelima pada koordinat min 7218211 lintang selatan dan 113,060,254 bujur timur. Dan untuk alternatif yang kedua pada koordinat min 7211207 lintang selatan dan 113,110,235 bujur timur. Untuk gudang yang keenam, alternatif pertama pada koordinat min 6924180 lintang selatan dan 113,274088 bujur timur. Untuk alternatif yang kedua pada koordinat min 6895257 lintang selatan dan 113,282639 bujur timur. Dan untuk gudang yang ketujuh, untuk alternatif pertamanya pada koordinat min 7,044574 lintang selatan dan 113,286145 bujur timur. Untuk alternatif yang kedua dari gudang 7 ini pada koordinat min 7,000290 lintang selatan dan 113,281065 bujur timur. Nah, dari alternatif ini, terpilihlah sebagai berikut. Nah, ini mulai dari gudang 1 sampai gudang ke-7. Nah, ini terpilih. Untuk gudang pertama ini terpilih alternatif yang pertama dari gudang 1. Untuk gudang yang kedua terpilih alternatif pertama dari gudang 2. Dan untuk yang gudang ketiga ini terpilih alternatif yang kedua dari gudang 3. Untuk gudang keempat ini terpilih alternatif yang kedua dari gudang 4. Dan untuk gudang kelima ini terpilih alternatif yang pertama dari gudang 5. Dan yang keenam ini terpilih alternatif 2 dari gudang 6. Dan yang ketujuh ini terpilih alternatif 1 dari gudang ke-7. Nah, sehingga kesimpulan. Nah, dari hasil grouping dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap 371 kelompok tani menjadi 89 kelompok tani yang mewakili tiap desa di Kabupaten Sampangnya. Nah, untuk gudang yang ditentukan terdapat 7 gudang perwakilan, diantaranya gudang perwakilan pertama terletak pada koordinat min 7,17265 lintang selatan dan 113326367 bujur timur dengan cakupan 18 kelompok tani. Untuk gudang perwakilan yang kedua berada pada koordinat min 6,8905112 lintang selatan dan 113,374915 bujur timur dengan cakupan 12 kelompok tani. Untuk gudang perwakilan yang ketiga berada pada koordinat min 7126319 lintang selatan dan 113,144897 bujur timur dengan cakupan 19 kelompok tani. Untuk gudang perwakilan yang keempat berada pada koordinat min 7,1722119 lintang selatan dan 113,21968 bujur timur dengan cakupan 14 kelompok tani. Untuk gudang perwakilan yang kelima berada pada koordinat min 7,218,211 lintang selatan dan 113,060,254 bujur timur dengan cakupan 6 kelompok tani. Untuk gudang perwakilan ke-6 berada pada koordinat min 6,895,257 lintang selatan dan 113,219,8